Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Ridwan Febriansyah dengan NIM 120210024 dari kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian SI 3007 yaitu mengenai proposal penelitian. Di sini saya menggunakan judul Analisa Kinerja Simpang Tak Bersinyal Metode MKJI tahun 1997 dengan studi kasus Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang. Untuk latar belakang saya dalam memilih judul ini ialah jalan merupakan prasarana lalu lintas yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat. Salah satu bagian dari prasarana jalan adalah simpang yang merupakan simpul pertemuan setiap ruas jalan, sehingga kinerja suatu simpang akan mempengaruhi kinerja ruas jalan secara keseluruhan. Rata-rata mahasiswa baru kampus ITERA memilih untuk tinggal di dekat kampus itu sendiri, di mana jalan di dekat kampus ITERA memiliki simpang yang berada pada Jalan Kasuari yang menghubungkan Jalan Lapas dan Gang Masjid. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi ini menyebabkan tingkat mobilisasi dan kebutuhan sarana transportasi meninggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab memicu permasalahan pada lalu lintas. Di sini saya mengambil studi kasus di dekat kampus ITERA, yaitu simpang Kasuari dan sampai Jalan Lapas, karena seperti yang kita ketahui kampus ITERA merupakan kampus baru yang akhir-akhir tahun ini memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Dan mahasiswa baru tersebut memilih untuk tinggal di dekat kampus. Nah, karena tingginya populasi dari manusia itu sendiri menyebabkan kebutuhan transportasi meningkat, dan berdasarkan pengalaman saya pernah terjebak suatu macet di Jalan Kasuari, di simpang Kasuari ini. Oleh karena itu saya mengangkat penelitian berdasarkan pengalaman saya itu. Rumusan masalah. Nah, di sini saya mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja simpang tak bersinyal di Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas dengan menggunakan MKJI 1997. Yang kedua, bagaimana kategori tingkat pelayanan yang ada pada simpang tak bersinyal Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas tersebut setelah dianalisis menggunakan MKJI 1997. Ruang lingkup. Ruang lingkupnya ialah simpang tak bersinyal Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas, Kecamatan Waihui, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk waktu peninjauan untuk data sekundernya, untuk data primernya ialah pada jam sibuk, 1 hari libur dan 2 hari kerja. Untuk menganalisa datanya menggunakan metode MKJI tahun 1957. Tujuan dari proposal penelitian ini ialah menganalisis kinerja simpang tak bersinyal di Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas berdasarkan pada parameter dari kinerja simpang bersinyal dengan menggunakan MKJI 1997. Lalu yang kedua ialah mengetahui kategori tingkat pelayanan yang ada pada simpang tak bersinyal Jalan Kasuari sampai Jalan Lapas tersebut setelah dianalisis menggunakan MKJI 1997. Untuk yang pertama ini ada tipe dari kinerja simpang tak bersinyal. Manfaat dari proposal penelitian ini ialah proposal penelitian ini dapat menjadi referensi laporan untuk adik tingkat saya, ataupun proposal penelitian ini bisa menjadi bahan tugas akhir saya untuk semester kedepannya. Lalu manfaat dari proposal penelitian ini ialah menyelesaikan tugas metode penelitian yang dapat membantu saya untuk lulus dari mata kuliah metode penelitian. Selanjutnya, sistematika proposal penelitian. Sistematika proposal penelitian ini disusun dengan sistematika yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bab ini membahas tentang kajian atau teori-teori dari berbagai sumber yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai acuan menganalisis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan secara umum metodologi, percobaan, ataupun interpretasi data. Pada bab 4, analisis dan perhitungan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan diskusi terhadap hasil yang diperoleh. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mau itu gambar, grafik, ataupun tabel. Lalu bab 5, penutup. Bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran pada tugas proposal penelitian kali ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan 3 referensi jurnal ataupun tugas akhir. Yang pertama ialah milik Hajo dengan judul mengetahui evaluasi kinerja simpang 4 bersinyal Ring Road Utara sampai Avandi sampai Angga Jaya, Sleman, Yogyakarta. Yang kedua dari
Nofriyadi Rorong dengan judul analisa kinerja simpang tidak bersinyal di ruas Jalan S. Parman dan Jalan D. Panjaitan. Yang ketiga ialah Novi Listiana, analisis kinerja simpang tak bersinyal Jalan Raya Dramaga Bubulak Bogor Jawa Barat. Untuk yang pertama ini didapatkan hasil tingkat pelayanan kategori E dengan panjang antrian rata-rata 41,59 meter, lama tundaan 57,064 detik per SMP. Yang kedua pada referensi Nofriyadi Rorong ini hasil dari penelitiannya yaitu derajat kejenuhannya 0,958 dimana tidak sesuai dengan standar, maka ini masuk tingkat pelayanan B, dan nilai kapasitas 2140 SMP per jam, jumlah arus total 2050 SMP per jam. Dan yang terakhir untuk referensi dari Novi Listiana ini didapatkan kapasitas simpang sebesar 4472 SMP per jam, derajat kejenuhan 0,85, tundaan simpang sebesar 14 detik per SMP. Dari nilai tundaan tersebut, tingkat pelayanan simpang existing bernilai B. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini saya menjelaskan dari 8 outline ini. Yang pertama adalah persimpangan, lalu perhitungan arus lalu lintas. Yang ketiga ialah perhitungan rasio belok dan rasio arus jalan minor. Yang keempat ialah derajat kejenuhan. Yang kelima ialah perhitungan kapasitas. Yang keenam ialah tundaan, dan yang terakhir ialah peluang antrian. Untuk yang pertama sendiri, persimpangan. Persimpangan adalah tempat pertemuan antara dua jalan atau lebih, di mana pertemuan tersebut akan menimbulkan titik konflik akibat arus lalu lintas pada persimpangan. Persimpangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Untuk perhitungan untuk menganalisis simpang tak bersinyal ini dibutuhkan data-data seperti data arus lalu lintas. Data arus lalu lintas ini dapat dicari dengan key dari light vehicle ditambah key heavy vehicle dikali dengan IMP-nya dari heavy vehicle ditambah key dari motorcycle dikali dengan IMP dari motorcycle. Sini key ini kita dapatkan dari data traffic counting. Setelah itu didapatkan key-nya. Lalu untuk perhitungan rasio belok dan rasio arus jalan ini digunakan untuk mencari kapasitas nantinya dengan rumus PLT sama dengan ALT plus BLT CLT plus DLT per ABCD. Sini seperti yang tertera di layar. Untuk data ini didapatkan dari banyaknya kendaraan yang belok ataupun yang belok kiri ataupun yang belok kanan, dibagi dengan jumlah keduanya, tapi dijumlahkan. Selanjutnya ialah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan ini dipakai untuk parameter jalan itu baik atau tidaknya. Di sini derajat kejenuhan bernilai Q total dibagi dengan kapasitas. Lalu di sini adalah perhitungan kapasitas. Di sini perhitungan kapasitas harus dicari kapasitas dasarnya, kapasitas faktor koreksi lebar masuk, lalu faktor koreksi median, faktor koreksi ukuran kota, faktor koreksi tipe lingkungan, lalu faktor koreksi persentase belok kiri dan belok kanan. Yang terakhir adalah faktor koreksi ruas jalan minor. Nah, di sini untuk mencari kapasitas dasarnya, simpang itu sudah dibagi jadi berapa tipe. Jadinya kita hanya memerlukan menentukan simpang kita yang mana dan kita akan mendapatkan simpang kapasitas dasarnya. Lalu untuk mencari FW, faktor koreksi lebar masuk, menggunakan rumus ini yang saya dapatkan dari grafik yang didapatkan dari beberapa penelitian, dan ini saya mengambilnya, dan penelitian tersebut merupakan dari referensi saya yang tadi saya sebutkan sebelumnya pada awal. Tadi dapatkan FW-nya. Selanjutnya perhitungan kapasitas yang ini untuk mendapatkan FM-nya, di mana FM itu faktor koreksi median jalan. Di sini kita hanya perlu menentukan median jalan kita ini lebarnya kurang dari 3 meter ataupun gimana. Ntar kita langsung mendapatkan FM-nya. Lalu untuk ini adalah ukuran FCS kita yang digunakan penduduk
yang kita dapatkan dari data sekunder, yaitu penduduk yang ada di wilayah itu, dan kita akan mendapatkan FCS-nya. Selanjutnya yaitu perhitungan FRSU. Di sini seperti yang kita lihat, kita hanya dapat mencocokkannya data bermotor. Selanjutnya yaitu FLT, ini adalah faktor koreksi belok kiri, dan juga ini RT yaitu belok kanan. PLT ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nanti kita akan ditambah 0,84 plus 61, ini ditambah dikalikan, ini kita akan mendapatkan faktor koreksi belok kirinya. Ini PLT ini merupakan rasio belok kirinya. Jadi kita ini membutuhkan data mobil yang belok kiri yang seperti dijelaskan di sini tadi. Nih PLT dan PRT. Selanjutnya setelah mendapatkan faktor belok kiri dan belok kanannya, didapatkan faktor koreksi rasio arus jalan minor berdasarkan ini. Untuk perhitungan kapasitas, kita telah mendapatkan data-datanya dan dapat dihitung kapasitasnya dari jalan yang akan kita analisis, yaitu jalan Kasuari sampai jalan Lapas. Selanjutnya perhitungan tundaan simpang. Perhitungan tundaan simpang ini dapat dihitung melalui rumus ini yang tercantum. Nah, jika derajat kejenuhannya dia kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. PT ini merupakan 0,157. Nah, dan jika derajat kejenuhannya lebih dari 1, kita menggunakan ini. Untuk mencari tundaan simpang diperlukan DG plus DT1. Nah, DT1 ini dapatkan dari sini. Nah, ntar kita akan mendapatkan tundaan simpang dari jalan tersebut. Nah, selanjutnya parameter terakhir yaitu peluang antrian. Peluang antrian didapatkan berdasarkan rumus ini. Hanya perlu dikalikan oleh derajat kejenuhan yang didapat saja. Nanti akan timbul peluang antriannya. Lalu untuk terakhir yaitu penilaian perilaku lalu lintas ini. Untuk menilai jalan itu baik, kita bisa melihat dari derajat kejenuhannya, yaitu DS. Jika DS-nya lebih dari 0,85, maka jalan yang digunakan ini kurang bagus, dikarenakan yang baik itu ialah kurang dari 0,85. Lalu selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan sini ialah dengan menganalisis data kuantitatif. Lalu pengumpulan data yang saya lakukan yaitu mengumpulkan data primer yang meliputi data volume lalu lintas kendaraan yang saya lakukan traffic counting di sini, dan data geometrik jalan, yang lebar jalan dan median dan sebagainya. Lalu data sekunder yang meliputi jumlah penduduk di area yang telah saya teliti ini. Lokasi penelitiannya ada pada Jalan Kasuari, simpang ini, sampai Jalan Lapas, Kecamatan Wayuwi, Kabupaten Lampung Selatan, di depan ITERA. Metode analisis data. Metode analisis data penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan MKJI, metode manual kapasitas jalan Indonesia 1997, di mana telah saya jelaskan tadi, kita menghitung C, kapasitas, derajat kejenuhan, peluang antrian, dan juga tundaan. Di sini kita menggunakan tundaan simpang tadi. Untuk flowchartnya sendiri, pertama kita mulai lalu mencari studi literatur. Setelah mendapatkan studi literatur, kita identifikasi masalah dan pemilihan lokasi yang ingin kita teliti. Lalu kita adakan pengumpulan datanya. Datanya berupa data primer maupun dan data sekunder. Data primer ialah data arus lalu lintas dan geometrik simpang jalan. Data sekunder ialah data jumlah penduduk. Setelah kita mendapatkan data keduanya, kita analisis kinerja simpang menggunakan MKJI 1997 dengan parameter kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Setelah kita analisis, kita dapat menyimpulkan apa yang kita analisis, mulai dari apakah sudah sesuai dengan standar ataupun belum. Mungkin penelitian proposal saya hanya sampai sini saja. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.